Cerita kita dimulai dengan sang pahlawan, Yuga, yang sedang berkumpul di luar kastil Raja Iblis bersama parti setianya. Sebelum menerobos masuk ke dalam kastil, mereka saling membakar semangat untuk menghadapi pertempuran terakhir yang bakal sangat epik. Tidak lama kemudian, gerbang kastil terbuka dan terlihat beberapa mata menyeramkan sedang mengintip dari dalam. Saat parti pahlawan masuk, mereka langsung disambut oleh Jenderal Raja Iblis bernama Yuki. Dengan sombongnya, Yuki merosting mereka karena dianggap terlalu lemah. Penyihir di dalam parti itu mencoba menyerang Yuki menggunakan ledakan energi. Namun, Yuki menepi serangan tersebut dengan sangat mudah. Pendekar pedang mereka kemudian mencoba menyerang dari jarak dekat, tetapi Yuki berhasil menghindar dan menendangnya hingga terpental mundur. Akhirnya, penyihir pendukung mereka, Sisilia, menggunakan mantra penguat kepada Yuga. Yuga pun langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, Excalibur, ke arah Yuki. Yuki membalasnya menggunakan mantra kegelapan tanpa atribut yang langsung beradu dengan Excalibur milik sang pahlawan. Setelah adu kekuatan yang sangat sengit, Yuki berhasil mengalahkan sang pahlawan dan meratakan seluruh anggota parti seorang diri. Gila, OP banget nih orang. Sambil terkapar di tanah karena kalah telak, Yuga bertanya-tanya apakah ini merupakan akhir dari perjalanannya bersama teman-temannya. Namun, setelah Yuga pingsan, Yuki justru mulai menyembuhkan semua pahlawan yang sudah dia kalahkan. Loh, kok baik? Ternyata, Yuki menyadari kalau penyihir pendukung mereka, Sisilia, sangat cantik. Dia pun langsung salah tingkah karena kecantikannya. Beberapa saat kemudian, Yuki membawa para pahlawan tersebut ke penjara yang berada di dalam kastil. Salah satu anak buah Yuki bertanya apakah mereka harus membunuh para pahlawan itu. Namun, Yuki malah terkejut dengan kehadiran anak buahnya sendiri. Semua bawahannya kemudian menyindir Yuki karena ketahuan sedang memandangi Sisilia yang masih pingsan. Yuki akhirnya menghela napas dan menyuruh mereka membuang para pahlawan tersebut di dekat desa manusia. Dengan berat hati, dia mengucapkan selamat tinggal kepada gebetan malaikatnya itu. Sebulan kemudian, Raja Iblis memanggil Yuki ke ruangannya. Tangan kanannya bertanya kepada Yuki sudah berapa kali dia menghadapi para pahlawan yang kembali untuk menantangnya. Yuki menjawab kalau mereka sudah menantangnya sebanyak 13 kali. Mereka pun berpikir kalau para pahlawan itu hanyalah sekumpulan orang lemah yang tidak pernah kapok dan tidak bisa belajar dari pengalaman. Raja Iblis merasa heran karena Yuki masih belum menghabisi nyawa sang pahlawan. Sebagai jawaban, Yuki beralasan kalau pahlawan menyedihkan seperti itu tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Mendengar hal tersebut, Raja Iblis menyarankan agar anak buahnya saja yang mengurus tugas tersebut dan menghabisi para pahlawan untuk menggantikan Yuki. Yuki yang terkejut langsung berpikir kalau para bawahannya yang lemah tidak akan memiliki kesempatan melawan kekuatan para pahlawan. Selain itu, dia juga tidak mau penyihir cantik bernama Sisilia terluka. Karena itulah, Yuki menawarkan diri untuk mengurus para pahlawan tersebut sendirian. Modus banget ya. Raja Iblis tersenyum diam-diam dan setuju membiarkan Yuki menanganinya. Setelah keluar dari ruang tahta dan kembali ke kamarnya, Yuki sebenarnya merasa khawatir dengan nyawa para pahlawan. Dia tahu kalau hanya dirinya yang cukup kuat untuk mengalahkan para pahlawan tanpa membunuh mereka. Jika bukan dirinya yang maju, para pahlawan tersebut sebenarnya cukup kuat untuk membunuh Raja Iblis. Yuki pun bingung harus melakukan apa selanjutnya, karena Raja Iblis sebentar lagi akan menguasai seluruh dunia. Keesokan harinya, para pahlawan kembali datang ke kastil Raja Iblis. Setelah Yuki memukul mundur pendekar pedang dan Yuga, penyihir penyerang mereka, Mikana, mencoba menyerang balik menggunakan mantranya. Meskipun pada awalnya Yuki berhasil memblokir serangan bertubi-tubi tersebut, Mikana diam-diam mengeluarkan gelombang serangan kedua saat Yuki sedang lengah. Namun, Yuki tetap berhasil bereaksi tepat waktu dan memblokir serangan tersebut. Refleksnya yang secepat kilat membuat Mikana terkejut. Di sisi lain, Yuki melihat Sisilia sedang menyembuhkan teman-temannya. Pemandangan itu membuat pipi Yuki langsung memerah. Yuki kemudian tertawa dan mengejek para pahlawan karena usaha mereka untuk mengalahkannya dianggap sia-sia. Namun, Yuga menolak menyerah dan menggunakan jurus Excalibur yang sangat kuat untuk menghentikannya. Sayangnya, Yuki mampu bertahan dari serangan tersebut dengan mudah. Dia kemudian mengatakan kepada para pahlawan kalau mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Yuga tetap menolak mundur.
Dia berkata kalau mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus maju apabila ingin mengalahkan Raja Iblis yang jahat. Mendengar hal itu, Yuki tiba-tiba menunjuk ke arah Sisilia. Dia mengatakan bahwa para pahlawan boleh melewatinya asalkan mereka meninggalkan Sisilia di sana. Yuga langsung menolak. Namun, Mikana menyarankan agar mereka menerima tawaran Yuki. Mikana mengatakan kalau iblis kuat itu sebenarnya bisa membunuh mereka kapan saja. Karena itu, lebih baik mereka menerima kebaikannya dan menyelesaikan misi utama mereka. Yuga masih tidak mau meninggalkan teman mereka yang sangat berharga. Namun, pada saat itulah Sisilia angkat bicara dan mengatakan kalau dia bersedia ditinggalkan. Akhirnya, Yuga dan anggota partinya melanjutkan perjalanan. Mereka berjanji akan kembali untuk menjemput pendeta mereka setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Setelah semua orang pergi, Sisilia bertanya kepada Yuki kenapa dia menahannya di sana. Karena mengira Yuki masih ingin bertarung, Sisilia mencoba menyerangnya. Anehnya, Yuki malah buru-buru menyerah dan mencoba bernegosiasi dengannya. Sisilia bertanya kenapa Yuki repot-repot memperkenalkan diri apabila pada akhirnya tetap ingin membunuhnya. Yuki menjawab kalau dia benar-benar ingin Sisilia mati, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Sisilia akhirnya menjadi lebih tenang dan bertanya apa yang sebenarnya Yuki inginkan. Yuki mengumpulkan keberaniannya dan mengaku kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sisilia. Dia kemudian berterus terang dan mengatakan kalau dirinya ingin berpacaran dengan Sisilia. Waduh, iblis ini gak ada basa-basinya. Sisilia benar-benar terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia menolak tawaran Yuki dengan sopan. Penolakan tersebut membuat hati Yuki hancur berkeping-keping hingga dia kehilangan semangat hidup. Sisilia mengira Yuki hanya ingin menipunya sehingga dia kembali mencoba menyerang. Namun, karena Yuki bahkan tidak berniat untuk bertahan, Sisilia menghentikan serangannya di tengah jalan. Yuki menyuruh Sisilia melanjutkan serangannya dan menghabisinya karena dia sudah tidak ingin hidup lagi. Sisilia tidak percaya kalau Yuki akan menyerah semudah itu. Yuki kemudian menjelaskan kalau dia sudah terkurung di kastil Raja Iblis selama hampir seluruh hidupnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya hanya diperbolehkan keluar untuk menghancurkan desa-desa manusia, padahal dia tidak pernah ingin melakukan hal tersebut. Sisilia terkejut, tetapi menolak mempercayainya. Dia mengatakan kalau semua iblis itu jahat. Yuki menjelaskan kalau meskipun penampilannya seperti iblis, dia sebenarnya merupakan reinkarnasi dari dunia lain. Sisilia menjadi bingung. Yuki kemudian mengatakan kalau dirinya sebenarnya adalah manusia yang berada di dalam tubuh iblis. Sisilia menyadari kalau Yuki pasti memiliki kekuatan luar biasa sebagai seseorang yang bereinkarnasi. Karena itulah, dia merasa heran kenapa Yuki tidak mengalahkan Raja Iblis sendirian. Yuki menjelaskan bahwa apabila dia mengalahkan Raja Iblis, dirinya akan menjadi pemimpin iblis berikutnya. Posisi tersebut akan memaksanya melakukan berbagai kekejaman terhadap umat manusia. Karena merasa tidak berdaya, Yuki sempat berpikir akan menghabiskan sisa hidupnya dengan membusuk secara menyedihkan di dalam sel. Namun, saat itulah dia bertemu dengan Sisilia, seseorang yang memberinya harapan bahwa hidup masih layak diperjuangkan. Yuki mengira dirinya sudah siap menyerah terhadap segalanya karena harapan terakhirnya juga telah menolaknya. Namun, tiba-tiba Sisilia mengatakan kalau Yuki harus tetap hidup dan menggunakan kekuatannya untuk membantu umat manusia. Sisilia berpikir kalau Yuki dapat menemukan tujuan lain dalam hidupnya. Dia pun menawarkan bantuan untuk membawa Yuki keluar menuju dunia luar. Beberapa hari kemudian, Kerajaan Clarnes mengadakan perayaan bagi para pahlawan atas kemenangan mereka melawan Raja Iblis. Raja Darts memberikan selamat kepada seluruh pahlawan yang berdiri di hadapannya karena sudah melindungi dunia dari kejahatan besar. Dia juga mengumumkan kalau kerajaan akan mengadakan perayaan selama 3 hari untuk menghormati mereka. Di luar kerajaan, Yuki menyaksikan perayaan tersebut dari tempat tersembunyi. Dia mengetahui kalau Sisilia tinggal di sana dengan menyamar sebagai manusia biasa. Dengan menahan rasa sakit, Yuki mematahkan tanduk iblisnya sendiri agar bisa masuk ke dalam kerajaan. Totalitas banget demi cinta. Sementara itu, Mikana memberikan selamat kepada Yuga atas kemenangan mereka. Yuga merasa sangat bahagia dan kemudian menoleh ke arah Sisilia untuk merayakan kemenangan tersebut. Yuga menyadari kalau kemenangan mereka dapat diraih berkat Sisilia. Hal itu membuat Mikana merasa diabaikan. Tidak lama kemudian,
Yuki masuk ke guild petualang yang berada di kota tersebut untuk mendaftarkan diri. Resepsionis yang sangat malas bernama Kak Iman menghela napas dan mengeluarkan formulir pendaftaran. Setelah Yuki menandatangani formulir tersebut, Kak Iman memberinya sebuah kartu guild. Kak Iman menjelaskan kalau Yuki akan memulai dari peringkat paling bawah, yaitu F, dan bisa terus naik hingga mencapai peringkat S. Yuki dapat mengambil berbagai misi untuk menaikkan peringkatnya. Namun, biasanya seorang petualang membutuhkan waktu 1 bulan penuh hanya untuk mencapai peringkat E. Kak Iman juga memperingatkan Yuki agar tidak menghilangkan kartunya dan mendoakan semoga dia beruntung. Setelah mendapatkan kartu tersebut, Yuki menyelesaikan segunung misi dan memperoleh cukup banyak uang untuk menyewa sebuah penginapan. Seminggu kemudian, Yuki kembali masuk ke guild. Semua petualang di sana sedang membicarakan seorang petualang baru yang berhasil naik peringkat dengan sangat cepat, bahkan bisa dibilang gila-gilaan. Pada saat yang sama, Yuki meminta misi baru kepada Kak Iman. Namun, resepsionis malas tersebut malah marah karena sedang tidak ingin mengurus dokumen pada hari itu. Dia menyuruh Yuki berbicara dengan resepsionis wanita cantik yang berada di sebelahnya. Yuki menolak dan mengatakan kalau dia lebih suka menghabiskan waktu bersama Kak Iman. Mengesampingkan hal tersebut, Kak Iman kemudian bertanya mengenai identitas asli Yuki. Dia tahu tidak ada manusia normal yang mampu naik dari peringkat F menjadi D hanya dalam waktu 1 minggu. Yuki mencoba berpura-pura tidak mengerti. Kak Iman pun menghela napas dan berkata kalau dia tidak bisa menuntut Yuki karena sejauh ini Yuki tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Tepat pada saat itu, seorang gadis berjubah masuk dan meminta Kak Iman membatalkan seluruh misinya. Yuki langsung terkejut karena menyadari kalau gadis berjubah itu adalah Cecilia. Kak Iman juga merasa heran kenapa pendeta dari parti pahlawan datang ke guild. Cecilia menyuruhnya mengecilkan suara. Dia kemudian menoleh kepada Yuki dan mengajaknya pergi ke rumahnya untuk berbicara 4 mata. Saat mereka menaiki kereta kuda milik Cecilia, Yuki merasa heran karena ada seorang gadis yang mengajaknya datang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah Cecilia, salah satu penjaga merasa curiga saat melihat Yuki turun dari kereta. Penjaga tersebut menodongkan tombaknya ke arah Yuki dan menuntut penjelasan kenapa dia datang bersama Cecilia. Cecilia turun dan menjelaskan kalau Yuki adalah temannya. Penjaga yang lain kemudian menyeret temannya pergi, sementara Cecilia membawa Yuki masuk untuk menikmati teh. Cecilia meminta maaf karena tidak menemui Yuki lebih cepat. Namun, Yuki mengatakan kalau hal tersebut bukan masalah. Dia hanya merasa heran bagaimana Cecilia bisa menemukannya di kota yang sangat besar. Cecilia menjelaskan kalau Yuki sudah menjadi sangat populer di kota setelah berhasil mencapai peringkat D dalam waktu singkat. Karena itulah, dia meminta Yuki keluar dari guild petualang. Permintaan tersebut membuat Yuki sangat bingung. Cecilia menjelaskan kalau setelah Yuga mengalahkan Raja Iblis, negara-negara lain mulai melakukan perang proksi untuk memperebutkan kekuasaan. Dia mengungkapkan kalau Yuga sudah memperoleh banyak sekali tawaran dari berbagai penguasa, mulai dari wanita, uang, hingga seluruh kekuasaan yang dapat dia impikan. Walaupun Yuki merasa iri terhadap sang pahlawan, dia juga menyadari kalau negara-negara tersebut hanya ingin memanfaatkan Yuga sebagai bidak. Cecilia kemudian menjelaskan kalau dengan kekuatan luar biasanya, Yuki juga akan menarik perhatian serupa dari berbagai negara yang ingin memanfaatkan kekuatannya. Terlebih lagi, Yuki bahkan lebih kuat daripada sang pahlawan. Cecilia takut kekuatan Yuki akan disalahgunakan untuk menguasai dunia. Yuki memahami perasaannya namun, dia juga mengingatkan Cecilia kalau dirinya memiliki berbagai tagihan yang harus dibayar. Cecilia menawarkan diri untuk mempekerjakan Yuki. Namun, dia mengakui kalau dirinya tidak memiliki uang yang sepadan dengan waktu dan kemampuan Yuki. Cecilia tetap memohon agar Yuki menerima tawarannya. Namun, tiba-tiba Yuki menyuruhnya mengangkat kepala dengan penuh percaya diri. Yuki menyatakan kalau sekalipun wanita paling cantik di dunia ditawarkan kepadanya, dia tetap tidak akan menerimanya. Hal itu karena dirinya hanya memiliki mata untuk Cecilia. Pernyataan tersebut membuat Cecilia tertawa, sedangkan Yuki menjadi malu dengan ucapannya sendiri. Tidak lama kemudian, ibu Cecilia yang bernama Sylvia masuk ruangan. Dia meminta maaf kepada Yuki atas perilaku kasar penjaganya. Sylvia kemudian mengirim pelayannya yang bernama Sofia untuk menghukum penjaga tersebut. Setelah Sofia pergi,
Sylvia mengungkapkan kalau putrinya telah menerima banyak tawaran pertunangan. Yuki terkejut karena bahkan pahlawan juga pernah mencoba menyatakan perasaannya kepada Cecilia. Namun, Sylvia meyakinkannya kalau Cecilia sudah menolak Yuga. Melihat reaksi Yuki yang terlihat gugup, Sylvia menjadi penasaran apakah Yuki juga menyukai putrinya. Dia lalu duduk bersama Yuki dan bertanya apakah Yuki ingin menikahi Cecilia. Yuki terkejut dan berpikir kalau dirinya sedang diuji. Namun, Sylvia menyuruhnya memberikan jawaban yang jujur. Yuki kemudian menggelengkan kepala dan menjelaskan kalau dirinya sudah pernah ditolak oleh Cecilia. Dia juga mengatakan kalau saat ini dirinya sedang mencoba membangun kehidupan yang stabil sebagai seorang petualang agar suatu hari nanti bisa kembali melamar Cecilia. Sylvia bertanya apakah Yuki sedang menolak tawaran murah hatinya. Yuki menjawab kalau dirinya akan tetap menghargai perasaan dan keputusan Cecilia. Pada akhirnya, Sylvia menyetujui sikap Yuki. Dia menjelaskan kalau pertanyaannya tadi hanyalah sebuah ujian untuk melihat apakah Yuki akan langsung mengambil kesempatan tersebut. Sylvia tidak akan menikahkan putrinya dengan sembarang orang aneh yang sudah putus asa. Dia kemudian memberikan restu kepada Yuki dan mengizinkannya datang, berkunjung ke rumah mereka pada masa mendatang. Lampu hijau dari calon mertua, nih. Setelah itu, Cecilia mengatakan kepada Yuki kalau ibunya mungkin tertarik kepadanya. Meskipun Yuki masih merasa sedikit canggung menghadapi Sylvia, dia tetap menghargai kesempatan yang sudah diberikan. Yuki kemudian bertanya apakah dia boleh memanggil Cecilia menggunakan nama depannya. Cecilia setuju dan sebagai balasannya juga akan memanggil Yuki menggunakan nama depannya. Yuki yang merasa sangat bahagia langsung bersorak kencang karena merasa sudah selangkah lebih dekat dengan wanita yang dicintainya. Adegan berpindah kepada tokoh utama kita, Yuki, yang sedang sibuk menghindari berbagai serangan dari ayam-ayam yang telah berevolusi. Namun, kesabarannya akhirnya habis. Lelah karena harus terus-menerus menghindar, Yuki memutuskan untuk menyerang sekaligus dengan melancarkan sebuah pukulan. Dia mengalahkan monster-monster tersebut dengan kemudahan yang tidak masuk akal, seolah-olah mereka sama sekali bukan masalah besar. Tidak lama kemudian, Yuki berhasil menyelesaikan misi tersebut tanpa kesulitan dan mulai melakukan perjalanan pulang. Dia teringat kalau resepsionis guild pernah mengatakan bahwa misi tersebut akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Namun, Yuki berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 hari. Saat sedang lengah, tiba-tiba Yuki kembali diserang. Meskipun demikian, dia dengan tenang menghindari 2 serangan sekaligus dan meminta para penyerangnya untuk berhenti. Yuki sadar kalau mereka sebenarnya merupakan teman-temannya sendiri. Dia kemudian meminta Shike menunggu sebentar. Hal tersebut membuat bocah itu terkejut sekaligus bahagia karena akhirnya dapat kembali bertemu dengan kaptennya. Shike awalnya mengira Yuki hanyalah seorang petualang biasa yang datang untuk memburu iblis. Tidak lama kemudian, dia menyadari kalau Happiness dan Duke juga berada dalam keadaan baik-baik saja. Hal itu membuatnya semakin terkejut. Duke bertanya kemana saja Yuki pergi selama ini. Setelah kekalahan Raja Iblis, Yuki tiba-tiba menghilang tanpa memberikan kabar. Semua orang merasa khawatir dan berpikir kalau sesuatu yang buruk mungkin sudah terjadi kepadanya. Terlebih lagi, sekarang Yuki terlihat seperti manusia. Duke pun bertanya kemana perginya tanduk dan sayap milik Yuki. Yuki meminta mereka memberinya sedikit waktu agar dapat menjelaskan semuanya dengan tenang. Shike mencoba menengahi keadaan. Dia meminta sang kapten memahami kalau Duke benar-benar mencemaskannya selama ini. Namun, Duke tetap bersikeras agar Yuki segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, Yuki memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia menjelaskan kalau dirinya sudah menyatakan perasaan kepada pendeta dari Parti Pahlawan, Cecilia, tetapi berakhir ditolak. Setelah itu, Yuki memutuskan menjadi petualang dan mulai menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia juga mengatakan kalau teman-temannya ingin melakukan hal yang sama, mereka bebas memilih jalan hidup masing-masing. Namun, tidak satu pun dari mereka ingin menjalani kehidupan secara mandiri. Mereka memutuskan untuk tetap berada di sisi Yuki. Semua orang kemudian menunjukkan rasa penasaran dan ingin bertemu dengan wanita yang dicintai Yuki. Yuki mengatakan kalau hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena dia sedang menyembunyikan identitas aslinya. Duke berkomentar kalau mereka semua juga bisa melakukan hal yang sama. Menyadari kalau tidak banyak lagi yang perlu dibicarakan, Yuki setuju,
tetapi meminta semua orang mempersiapkan diri dengan baik. Adegan kemudian berpindah kepada kelompok tersebut yang sedang bersiap untuk menemui pujaan hati Yuki. Happiness terlihat sangat kesal kepada Yuki. Dia mengeluh karena Yuki mencabuti bulu-bulu dari tubuhnya dan bertanya apakah Yuki sama sekali tidak merasa kasihan. Yuki meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Happiness berkata kalau dia sangat berharap Yuki benar-benar menyesalinya. Sementara itu, teman-teman prianya malah bercanda dan menyuruh Happiness merobek kulit Yuki saat mereka sedang duduk. Cecilia menyadari kalau mereka adalah mantan rekan Yuki. Namun, dia merasa aneh karena mereka sama sekali tidak terlihat seperti iblis. Yuki menjelaskan kalau Duke adalah seorang dulahan, Happiness merupakan harpi, sedangkan Shike adalah manusia ikan. Duke sebenarnya ingin melepaskan kepalanya untuk membuktikan identitasnya. Namun, kepalanya justru tersangkut di antara helm dan baju zirahnya. Yuki berkomentar kalau Duke memang selalu pendiam dan tidak pernah memiliki bakat untuk menjadi dulahan yang menyeramkan. Duke kemudian menjelaskan kalau pada masa lalu dirinya sebenarnya tidak terlalu menyukai Yuki. Cecilia pun bertanya apa alasannya. Duke menjawab kalau Yuki memiliki reputasi sebagai orang yang sangat tertutup. Bahkan ketika atasan mereka, Zekiel, memberikan perintah untuk menyerang manusia, Yuki selalu memiliki alasan untuk menghindarinya. Seiring berjalannya waktu, Zekiel menjadi lelah menghadapinya. Setelah itu, Yuki dikirim ke pengasingan dan diserahkan kepada Duke. Bagi Duke, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena itulah, dia mencoba menyerang Yuki, tetapi justru dikalahkan dengan kemudahan yang luar biasa. Sejak saat itu, Duke mulai menghormati dan menyukai kaptennya. Cecilia menyadari betapa besar kepedulian mereka terhadap Yuki. Duke membenarkan hal tersebut. Shike dan Happiness juga sangat mengagumi Yuki. Ketika mereka bertanya kemana perginya Shike dan Happiness, mereka menyimpulkan kalau keduanya mungkin sedang menuju Menshan. Yuki memutuskan mengejar mereka karena bisa berbahaya apabila orang lain mengetahui wujud asli keduanya. Tiba-tiba, mereka menemukan Shike sedang tertidur di pangkuan Ibu Cecilia. Sylvia bertanya apakah bocah tersebut merupakan teman Yuki dan Yuki membenarkannya. Yuki kemudian bertanya apakah Shike telah membuat masalah. Namun, Sylvia menjawab tidak karena dirinya sangat menyukai anak-anak. Shike sebelumnya hanya berlarian di taman. Sylvia sempat mengobrol dengannya sebelum Shike akhirnya tertidur karena kelelahan. Cecilia bertanya apakah tidak ada gadis lain yang bersamanya. Sylvia menjawab kalau memang ada seorang gadis, tetapi Sofia sudah membawanya pergi. Adegan berpindah kepada Happiness yang ternyata sudah berubah menjadi seorang pelayan. Yuki tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Setelah mengetahui kalau Happiness merupakan teman Yuki, Sofia meminta maaf karena sudah mempekerjakannya sebagai pelayan. Sofia menjelaskan kalau memang ada seorang pelayan baru yang dijadwalkan menjalani wawancara pada hari itu. Karena salah paham, dia mengira Happiness adalah orang tersebut. Yuki meminta Happiness mengganti pakaiannya. Namun, Happiness menolak dan mengatakan kalau dia ingin terus menjadi pelayan. Sebelum pergi, mereka memutuskan berpamitan. Namun, pada saat itu Sylvia mendekati mereka. Sylvia menjelaskan kalau selain menjadi pendeta dan anggota Parti Pahlawan, Cecilia juga mempunyai hubungan dengan banyak orang penting. Karena itulah, pada hari berikutnya Sylvia akan meminta Cecilia mengambil cuti. Dia ingin Yuki menghabiskan hari tersebut bersama putrinya. Keesokan harinya, Cecilia muncul dengan penampilan yang benar-benar berbeda hingga membuat Yuki terpesona. Cecilia menjelaskan kalau dirinya berdandan seperti itu untuk menyamar. Yuki berkomentar kalau menjadi bagian dari Parti Pahlawan pasti bukan sesuatu yang mudah. Cecilia meminta maaf karena telah melibatkan Yuki dalam masalah tersebut. Namun, Yuki berkata kalau dirinya tidak keberatan dan hanya ingin menikmati hari bersama Cecilia. Keduanya menghabiskan hari dengan mengunjungi beberapa toko, membeli barang-barang, dan makan bersama. Mereka kemudian masuk ke sebuah toko aksesori. Di sana, Cecilia terlihat sangat terpesona dengan beberapa barang yang dipajang. Tiba-tiba, dua anggota Parti Pahlawan lainnya muncul dan bertanya apa yang sedang Cecilia lakukan di sana pada jam seperti itu. Mereka adalah sang pahlawan Lloyd dan penyihir Alice. Keduanya mengatakan kalau mereka juga sedang berjalan-jalan dan bertanya apakah Cecilia ingin bergabung.
Sisilia meminta maaf dan menjelaskan kalau dirinya sudah memiliki seseorang yang menemaninya hari itu. Saat mereka mendekat, Lloyd merasa pernah melihat Yuki di suatu tempat. Yuki buru-buru mengatakan kalau Lloyd pasti salah mengenali orang. Walaupun begitu, sang pahlawan tetap mengajak Yuki ikut bersama mereka karena ternyata mereka akan menuju tempat yang sama. Sisilia mulai merasa kesal karena seharusnya hari tersebut merupakan kencan berdua bersama Yuki. Setelah beberapa lama, Alice bertanya apakah Yuki dan Sisilia sedang berkencan. Yuki sendiri yakin kalau kegiatan mereka memang bisa disebut sebagai sebuah kencan. Alice kemudian berharap hubungan mereka berhasil agar sang pahlawan akhirnya menyerah mengejar Sisilia untuk selamanya. Sisilia masuk ke dalam toko. Sementara itu, Yuki teringat kalau Sisilia pernah menolak lamaran pernikahan sang pahlawan. Karena percaya kalau Lloyd mungkin masih memiliki perasaan terhadap Sisilia, Yuki memutuskan membelikan hadiah untuknya sebagai ucapan terima kasih atas hari yang mereka habiskan bersama. Namun, sang pahlawan mendengar semuanya. Dia langsung menyela dan memutuskan membantu memilihkan hadiah. Yuki memilih barang yang sederhana, sedangkan sang pahlawan mengambil barang paling mahal yang terdapat di toko tersebut. Di tengah situasi itu, kacamata Sisilia terjatuh ke tanah dan identitasnya pun terbongkar. Orang-orang langsung mengenali para pahlawan dan berlarian mendekati mereka untuk meminta tanda tangan. Di tengah kekacauan tersebut, Yuki terdorong hingga terjatuh ke tanah. Setelah bangkit, dia langsung berusaha mengejar Sisilia. Namun, di perjalanan, Yuki berpapasan dengan seseorang yang terlihat familiar. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Raven, mantan pendekar pedang dari parti pahlawan yang sekarang menjadi komandan kesatria. Setelah berpikir beberapa saat, Yuki akhirnya mengingat siapa dirinya. Yuki kemudian memutuskan untuk membantunya. Yuki mengatakan kalau para pahlawan sedang pergi ke arah lain dan gadis-gadis itu akan segera menyusul. Dia kemudian menarik Raven dan mereka mulai berlari agar Raven tidak ikut dikenali oleh orang-orang. Menyadari Raven tidak berniat mengucapkan terima kasih, Yuki hanya menyuruhnya untuk lebih berhati-hati pada masa mendatang. Meskipun demikian, Raven meminta Yuki menunggu sebentar. Pada saat itulah, Yuki menyadari kalau Raven memiliki suara yang sangat tinggi dan melengking. Dengan sedikit cemas, Raven bertanya apakah Yuki tidak akan mengejek suaranya. Yuki dengan tenang menjawab kalau dirinya tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu. Raven terkejut karena menyadari kalau Yuki sangat berbeda dari kebanyakan orang. Orang lain biasanya langsung menertawakan suaranya. Tetapi Yuki sama sekali tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Yuki menjawab kalau dirinya memang tidak biasa bersikap seperti itu dan kembali bersiap untuk pergi. Namun, Raven sekali lagi memintanya menunggu. Raven lalu bertanya apakah mereka berdua dapat menjadi teman. Pria itu merasa malu karena hampir semua orang menertawakannya akibat suaranya. Sementara itu, Yuki merupakan salah satu dari sedikit orang yang tidak melakukannya. Yuki menerima tawaran tersebut dan mereka secara resmi memperkenalkan diri satu sama lain. Setelah itu, Yuki menyadari kalau dirinya harus melanjutkan perjalanan. Dia pun berpamitan dan meminta Raven untuk berhati-hati. Yuki mulai bertanya-tanya kemana Sisilia pergi. Pada saat yang sama, Sisilia ternyata juga sedang mencarinya. Namun, Sisilia justru menemukan seorang anak terluka yang sedang memanggil ibunya. Dia mendekat, menyembuhkan luka anak tersebut, dan memutuskan untuk membantunya mencari sang ibu. Tidak lama kemudian, Yuki datang dan berhasil membuat anak itu tertawa sehingga menjadi lebih tenang. Bersama-sama, mereka mulai mencari ibu anak tersebut. Dalam perjalanan, Yuki berkomentar kalau mungkin lebih baik mereka segera pergi karena bisa saja bertemu dengan lebih banyak orang yang mengenali Sisilia. Adegan kemudian berpindah kepada sang pahlawan yang juga sedang mencari Sisilia. Dia mengatakan kalau dirinya berniat menemukannya. Namun, Alice meminta sang pahlawan pulang karena yakin Sisilia sudah melakukan hal yang sama. Ketika akhirnya melihat Sisilia, sang pahlawan berbalik untuk memanggil rekannya. Namun, saat menoleh kembali, Sisilia sudah tidak berada di sana. Keesokan harinya, Yuki menerima kabar kalau Sisilia mengalami kelelahan setelah berjalan-jalan bersama mereka. Yuki meminta maaf karena merasa bertanggung jawab atas keadaan Sisilia hingga jatuh sakit. Namun, Sylvia menjelaskan kalau hal tersebut bukan salah Yuki, melainkan kesalahan para pahlawan yang menyeret Sisilia ke dalam semua kekacauan itu. Tidak ada yang mengetahui bagaimana Sylvia mengetahui kejadian tersebut.
Lloyd juga datang dan mengatakan kalau dirinya ingin merawat Cecilia. Untungnya, Sofia berhasil menghentikan pemuda itu dan menyuruhnya pulang. Sylvia kemudian bertanya apakah Yuki ingin melihat keadaan putrinya. Ketika masuk ke kamar, Cecilia merasa sangat malu karena Yuki melihatnya dalam keadaan seperti itu. Yuki kembali meminta maaf dan mengatakan kalau semua ini merupakan kesalahannya. Cecilia menjawab kalau karena Yuki merasa bertanggung jawab, pada hari libur berikutnya, Yuki harus menemaninya pergi kemanapun yang dia inginkan. Setelah mendengar hal tersebut, Yuki langsung merasa malu dan berpikir kalau perkataan Cecilia terdengar seperti ajakan berkencan. Yuki mengatakan kalau kali ini dia memang gagal. Namun, lain kali dirinya tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dia kemudian meminta Cecilia segera sembuh. Pada saat itu, Sofia masuk ke kamar dan meminta Yuki tidak berbicara terlalu keras. Sofia lalu mengatakan kalau sudah waktunya Yuki pergi karena dirinya sudah menghabiskan cukup banyak waktu bersama Cecilia. Saat keluar, Yuki kembali berpapasan dengan Raven. Raven bertanya apa yang Yuki lakukan di sana. Yuki menjelaskan kalau dirinya dipanggil oleh Cecilia. Raven kemudian meminta bantuan. Dia mengakui kalau dirinya jatuh cinta kepada seorang gadis dan berniat menyatakan perasaan. Namun, dia merasa sangat malu karena suaranya. Yuki menyuruhnya tidak perlu khawatir. Dia mengatakan kalau Raven merupakan orang yang karismatik dan pasti dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik. Namun, ketika menyadari kalau Raven berada di rumah Cecilia, Yuki mulai bertanya-tanya apakah Cecilia adalah gadis yang disukai Raven. Saat berpikir kalau orang yang dimaksud mungkin saja Cecilia, Yuki langsung terkejut. Dia dihantui ketakutan kalau dirinya baru saja memberikan dukungan kepada saingan cintanya sendiri. Yuki tahu kalau Cecilia tidak akan semudah itu menerima orang lain. Namun, karena Raven merupakan mantan anggota Parti Pahlawan, ada kemungkinan sesuatu pernah terjadi di antara mereka selama menjalankan misi. Mungkin mereka menjadi semakin dekat atau perasaan tersebut muncul begitu saja tanpa memerlukan alasan apapun. Pikiran tersebut terus menghantui kepala Yuki dan tidak mau menghilang. Yuki menyadari kalau hal tersebut benar-benar terjadi, dirinya mungkin akan kehilangan cinta terbesar dalam hidupnya bahkan sebelum sempat menyadarinya. Akhirnya, Yuki pulang ke rumah dengan lesu dan tidak bertenaga. Walaupun mencoba menghibur dan menyemangati dirinya sendiri, Yuki tetap tidak dapat menemukan keberanian untuk menyatakan perasaan kepada orang yang dia cintai. Tidak lama kemudian, Yuki memutuskan memeriksa keadaan Cecilia. Dia berbicara dengan salah satu pelayan wanita dan mengatakan kalau dirinya merindukan Cecilia, padahal dia baru saja pergi dari rumah tersebut. Pelayan itu mungkin berpikir kalau Yuki benar-benar sedang putus asa. Dia hanya meminta Yuki kembali pada hari lain dan menjelaskan kalau Cecilia sedang beristirahat. Yuki kemudian bertanya apakah Raven sempat datang ke rumah tersebut. Pelayan itu menjawab iya dan mengatakan kalau Raven pergi menyusul Happiness. Pada saat itulah, Yuki langsung menyadari kalau Raven sebenarnya sangat menyukai Happiness. Yuki segera memutuskan memeriksa keadaan temannya. Saat Yuki datang, Happiness bertanya kenapa dia berada di sana. Yuki menjelaskan kalau Raven tadi datang untuk menemuinya. Yuki mengatakan kalau Raven adalah temannya dan bertanya apakah Raven sudah menyatakan perasaannya. Happiness menjawab dengan terus terang kalau mustahil bagi mereka berdua untuk bersatu. Jawaban tersebut membuat Yuki terkejut. Awalnya, dia mengira Happiness memang tidak menyukai Raven sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan. Namun, Happiness menjelaskan kalau masalahnya bukan hanya tentang hal tersebut. Yuki mencoba bertanya di mana mereka pertama kali bertemu. Namun, Happiness justru membalikan badan dan pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Yuki memutuskan kalau sebaiknya dia kembali lagi nanti. Setelah pulang ke rumah, Yuki mengajak teman-temannya membicarakan Happiness dan Raven. Mereka bertanya siapa Raven. Yuki menjelaskan kalau Raven merupakan salah satu anggota Parti Pahlawan. Tidak lama kemudian, mereka teringat kalau kelompok tersebut merupakan satu-satunya parti yang pernah mengalahkan mereka. Salah satu temannya bertanya kenapa Yuki memperkenalkan manusia kepada Happiness. Namun, Yuki menjawab kalau dirinya tidak pernah memperkenalkan siapapun. Yuki tahu kalau sekalipun ada manusia yang menyatakan perasaan kepada Happiness, gadis itu mungkin tidak dapat menerimanya karena belum memahami perasaannya sendiri. Harpy adalah makhluk yang sangat cantik. Karena itulah, mereka sering diburu dan ditangkap untuk dijadikan budak.
Manusia tidak pernah berhenti mengejar mereka karena bulu-bulu mereka yang luar biasa indah. Happiness akhirnya bergabung dengan pasukan Raja Iblis karena perburuan tersebut. Yuki mengingat kalau hal itu memang benar. Meskipun demikian, salah satu pria di sana mengatakan kalau dia tidak berpikir Happiness benar-benar membenci manusia. Happiness bahkan memilih menjadi pelayan karena menyukai mensyahan tersebut, tempat banyak manusia tinggal bersama. Tentu saja Yuki sebenarnya sangat memahami maksudnya. Dia yakin Duk mungkin merasa khawatir, tetapi meminta Duk agar tidak terlalu mencemaskan keadaan tersebut. Menurut Yuki, Raven merupakan orang yang baik. Happiness seharusnya dapat menyadari hal tersebut dengan sendirinya. Keesokan harinya, Yuki pergi ke guild. Ketika masuk, dia menyadari kalau Clay tidak berada di sana. Seorang wanita mendekatinya dan bertanya apakah Yuki adalah orang yang selalu berbicara dengan wakil Master Guild. Yuki bertanya di mana orang tersebut berada. Wanita itu menjawab dengan suara pelan kalau dirinya tidak bisa membicarakan hal tersebut secara terbuka demi menjaga reputasi guild. Namun, dia menjelaskan kalau Clay sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Adegan kemudian berpindah kepada Yuki yang pergi menjenguknya. Saat masuk ke kamar, Yuki bertanya apa yang sudah terjadi. Clay menjelaskan kalau dirinya membuat sang istri sangat marah. Hari itu merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka dan Clay menghabiskan waktu seharian untuk memilih hadiah. Karena tidak dapat menentukan barang yang ingin dibeli, dia terus ragu-ragu hingga pada akhirnya tidak membeli apapun. Dia bahkan diusir dari toko dan tetap datang terlambat untuk makan malam. Istrinya mengira kalau Clay benar-benar melupakan tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Karena itulah, semuanya berakhir kacau seperti sekarang. Yuki percaya kalau Clay sebenarnya merupakan orang yang baik. Clay kemudian bercerita kalau istrinya adalah mantan petualang peringkat A, sama seperti dirinya pada masa lalu. Dahulu, mereka membentuk duo terkenal yang dijuluki pasangan kebal dan apatis. Setelah menerima misi tingkat tinggi dari Clay, Yuki memutuskan menggunakan sihir penyembuhannya untuk membantu pria tersebut. Namun, Clay menolak. Dia berkata kalau keadaan tersebut merupakan kesempatan emas agar istrinya mau merawat dirinya dengan penuh kasih sayang. Clay meminta Yuki tidak mengganggu momen istimewa itu. Tiba-tiba, Sofia muncul dan langsung menyadari kalau mereka sedang membicarakan dirinya. Ketika Clay memanggilnya dengan sebutan sayang, Sofia membalas menggunakan tendangan ke kepala suaminya. Setelah mereka keluar, Yuki bertanya apakah kondisi Cecilia sudah membaik. Sofia menjawab kalau demam Cecilia sudah turun dan sekarang sedang mengambil cuti kerja. Yuki kemudian bertanya apakah seorang wanita benar-benar menyukai hadiah. Sofia menjadi kesal dan bertanya apakah suaminya sudah mengatakan sesuatu yang aneh. Namun, Yuki menjelaskan kalau dirinya hanya ingin berterima kasih kepada Cecilia. Sofia mengatakan kalau selama hadiah tersebut diberikan dengan tulus dari hati, Cecilia pasti akan merasa senang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Yuki mulai membayangkan bagaimana jadinya apabila dirinya menikah dengan Cecilia. Tidak lama kemudian, dia sadar kalau pikirannya sudah berjalan terlalu jauh. Dia bahkan mulai membandingkan segalanya dengan kehidupan di dunia lamanya. Yuki kemudian memutuskan mengunjungi Raven untuk mengetahui keadaannya. Saat masuk ke asrama kesatria, dia melihat Raven dalam keadaan sehat secara fisik dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ketika dipanggil menggunakan namanya, Raven tidak memberikan jawaban. Namun, saat Yuki menyebut nama Happiness, Raven langsung bereaksi dan bertanya bagaimana Yuki mengetahui nama tersebut. Yuki menjelaskan kalau dirinya sudah mengenal Happiness sejak lama dan merasa khawatir terhadap Raven. Dia kemudian bertanya bagaimana Raven dan Happiness pertama kali bertemu. Raven bercerita kalau pada hari itu dirinya sedang berpatroli sendirian ketika menemukan Happiness dikejar oleh sekelompok pria. Raven dengan mudah mengalahkan salah satu dari mereka. Sisanya langsung menyadari kalau dirinya adalah Raven dari parti pahlawan sehingga mereka melarikan diri. Setelah Raven menyelamatkannya, Happiness mengucapkan terima kasih. Raven mengatakan kalau hal tersebut hanyalah bagian dari tugasnya. Namun, ketika mendengar suara Raven, Happiness justru berkomentar kalau suaranya terdengar bagus. Pada saat itulah Raven jatuh cinta kepadanya. Setelah Happiness berlari pergi, Yuki mengingat kalau dia datang ke rumah Cecilia pada hari tersebut. Raven bertanya bagaimana Yuki bisa mengetahuinya.
Yuki menjelaskan kalau dirinya meninggalkan tanah kelahirannya untuk tinggal dekat dengan seseorang yang dicintainya. Dia berjuang sebagai seorang petualang agar dapat menjadi orang yang pantas bagi wanita tersebut. Raven mengatakan kalau Yuki benar-benar luar biasa. Namun, dia kemudian membandingkan dirinya sendiri secara negatif dan menyebut dirinya menyedihkan. Yuki tidak setuju. Dia mengatakan kalau Happiness memang kesulitan menghadapi pria karena trauma masa lalunya dan meminta Raven tidak memaksanya. Yuki yakin kalau masih terlalu dini untuk menyerah. Dia kemudian mengajak Raven berjalan-jalan bersama. Saat masuk ke sebuah toko untuk membeli sesuatu bagi Cecilia, Raven justru menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari hadiah bagi Happiness. Dia menemukan sebuah bunga berwarna merah muda. Yuki merasa bunga tersebut sangat cocok untuk Happiness. Tiba-tiba, seorang wanita dari parti pahlawan muncul. Dia menyadari kalau Yuki sedang membeli sesuatu untuk Cecilia, sedangkan Raven sudah memilih sebuah hadiah. Yuki menyadari kalau Raven dan wanita tersebut sangat jarang berbicara satu sama lain. Wanita itu menjelaskan kalau saat pertama kali bertemu dengan Raven, dia pernah menertawakan suara pria tersebut. Namun, dia kemudian meminta mereka segera meninggalkan toko. Ketika sampai di restoran, tidak banyak yang berbicara selama mereka makan. Wanita itu lalu memutuskan menyentil titik lemah Yuki, yaitu Cecilia. Dia bertanya sudah sejauh mana hubungan mereka. Yuki menjawab dengan lesu kalau hubungan mereka belum berkembang kemana-mana. Hal itu terjadi karena Cecilia menerima banyak sekali lamaran pernikahan dari orang-orang di seluruh dunia. Wanita tersebut mengingatkan kalau sang pahlawan saja pernah ditolak. Dia mengetahui hal tersebut karena sang pahlawan tidak pernah berhenti mengganggu Cecilia, seperti masuk ke kamar pada waktu yang salah, mengacaukan jadwal mandi, dan tersandung hingga terlibat dalam situasi yang memalukan. Terlebih lagi, Yuga sangat populer sehingga sering menimbulkan masalah selama perjalanan kelompok mereka. Raven bertanya apakah wanita tersebut membutuhkan saran mengenai percintaan. Dia menjawab kalau masalahnya bukan tentang hal tersebut. Namun, Raven menegaskan kalau Yuki merupakan orang yang dapat dipercaya. Pada akhirnya, wanita tersebut memutuskan untuk berbicara. Mikana dengan wajah memerah menjelaskan kalau Yuga mulai membencinya karena sebuah kejadian pada masa lalu. Dia meminta Yuki tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun. Yuki berjanji akan menjaga rahasianya. Mikana mulai bercerita kalau pada salah satu misi, parti pahlawan dikalahkan berkali-kali di dalam kastil Raja Iblis. Musuh mereka bukanlah Raja Iblis, melainkan iblis yang bertanggung jawab menjaga bagian pusat kastil. Iblis tersebut memiliki kekuatan yang benar-benar tidak masuk akal. Setiap kali menghadapinya, mereka selalu dihancurkan secara menyeluruh. Setiap kali mengalami kekalahan, mereka akan dibawa ke desa terdekat. Di sana, bahkan luka terparah mereka selalu dirawat dengan sangat hati-hati. Bagi kelompok tersebut, kejadian itu benar-benar memalukan. Meskipun demikian, Yuga selalu berbohong kepada masyarakat. Mereka mengatakan kalau parti pahlawan memilih mundur demi keamanan setelah berhasil mendekati pusat kastil Raja Iblis. Karena parti pahlawan membawa harapan seluruh rakyat, segala cara harus dilakukan untuk menjaga citra dan kehormatan Yuga. Kekalahan terus berulang hingga sumber daya yang diberikan guild mulai habis. Setelah mencapai titik tersebut, mereka tidak lagi memiliki jalan untuk berbalik. Pada saat itulah, sang iblis memberikan sebuah tawaran kejam. Dia akan membiarkan mereka lewat asalkan mereka meninggalkan Cecilia. Mikana merupakan orang yang meyakinkan kelompok tersebut untuk menerima tawaran itu. Dia memaksa mereka meninggalkan Cecilia agar dapat melanjutkan perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis. Karena mengambil keputusan sekeras itu, Yuga tidak pernah mampu memaafkannya. Mikana menjelaskan kalau Yuga tidak pernah mengatakan hal tersebut secara terbuka. Yuga selalu bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja dan terus menunjukkan sikap ceria. Namun, Mikana dapat merasakan dendam yang tersembunyi di dalam hati Yuga. Dia yakin bahkan Yuki mungkin akan membencinya setelah mengetahui kejadian tersebut. Raven memotong pembicaraan dan meminta Yuki agar tidak membenci Mikana. Raven mengatakan kalau dirinya juga merasa bersalah karena pada saat itu tidak mengungkapkan pendapatnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Raven meminta maaf dalam diam. Yuki juga merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dia bertanya apakah Mikana sudah memberitahukan perasaan sebenarnya kepada Cecilia.
Mikana menjawab kalau dirinya tidak mampu melakukannya karena merasa terlalu malu untuk membicarakan sesuatu seperti itu. Baginya, semuanya sudah menjadi terlalu rumit. Setelah meninggalkan Sisilia, dia yakin tidak akan pernah memperoleh pengampunan. Yuki bertanya apakah Mikana berniat membiarkan suasana aneh tersebut terus berlangsung selamanya. Dia meminta Mikana memikirkan semuanya kembali dengan baik. Setelah itu, Mikana berpamitan dan pergi. Raven yang tidak puas dengan bagaimana semuanya berakhir memutuskan pergi menemui Happiness. Ketika tiba di Mansion, Duke muncul di hadapannya dan mengatakan kalau dia tidak akan menyerahkan temannya kepada seorang pengecut. Raven menjawab kalau dirinya hanya ingin berbicara. Duke mengizinkannya, tetapi menegaskan kalau dia tidak akan tinggal diam apabila Raven membuat Happiness menangis. Setelah itu, Duke menjelaskan kepada Yuki kalau tindakannya tadi hanyalah sebuah ujian untuk menilai Raven. Raven mendekati Happiness, menyerahkan hadiah yang sudah dibelinya, dan meminta agar mereka dapat menjadi teman. Dengan malu-malu, Happiness menerima permintaan pertemanan tersebut. Beberapa hari kemudian, Yuki hampir mati karena bosan, atau lebih tepatnya mati karena rindu, sebab belum dapat bertemu Sisilia. Sudah hampir 1 minggu sejak kondisinya membaik. Sisilia terus sibuk berkeliling mengunjungi warga desa untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan sakit. Anggota parti pahlawan lainnya juga cukup sibuk. Raven menjalankan tugas sebagai kesatria. Mikana sibuk bekerja sebagai penyihir kerajaan. Sementara itu, Yuga mengambil banyak misi pembasmian monster dan menjalankan tugas-tugas diplomatik. Di sisi lain, Yuki justru tidak melakukan apa-apa alias menganggur total. Tepat pada saat itu, Happiness mengetuk pintu rumah Yuki. Dia mengatakan kalau dirinya datang untuk menyampaikan sebuah pesan. Rupanya, Sisilia mengutus Happiness untuk memberitahu Yuki kalau dirinya akan pulang pada sore hari. Artinya, Yuki akhirnya dapat bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Yuki merasa sangat bahagia karena hal tersebut merupakan kesempatan emas untuk memberikan kalung yang sudah dibelinya. Sebelumnya, dia gagal menyerahkan hadiah itu kepada Sisilia. Namun, ketika sedang berjalan di sepanjang jalan, seorang nenek peramal yang tidak dikenal memanggilnya. Nenek tersebut mengatakan kalau Yuki akan mengalami kesialan terburuk yang dapat dibayangkan pada hari itu. Seharusnya perkataan tersebut membuatnya merasa khawatir. Namun, Yuki menganggapnya hanya sebagai modus penipuan dan melanjutkan perjalanan. Lagi pula, kalau dirinya sedang dalam perjalanan menemui Sisilia, mana mungkin sesuatu yang buruk terjadi? Pertama, Yuki mampir ke salah satu toko roti lokal untuk membeli oleh-oleh bagi Sisilia. Namun, wanita yang biasanya menjaga toko sedang mengambil hari libur. Karena itu, dia meminta adik laki-lakinya menjaga toko tersebut. Adiknya terlihat terlalu bersemangat. Situasi tersebut menjadi cukup canggung bagi Yuki. Karena itulah, dia hanya memesan beberapa kawa dan langsung pergi. Namun, saat kembali berjalan, Yuki menyadari kalau seluruh kue tersebut menjadi penyok karena diremas oleh otot kekar penjaga toko tadi. Maksudnya, rasanya mungkin masih tetap enak. Namun, tetap saja sial karena hanya pesanannya yang mengalami nasib seperti itu. Beberapa kejadian apes lainnya kemudian menimpa Yuki selama perjalanan menuju rumah Sisilia. Dia tidak sengaja menabrak seorang pria berbadan besar. Yuki juga hampir menginjak kotoran anjing di tengah jalan. Setelah itu, seorang anak kecil menabraknya hingga daging yang dibawa anak tersebut terjatuh ke tanah. Sebenarnya, Yuki bisa saja bersikap tidak peduli dan meninggalkan anak tersebut. Namun, dirinya terlalu baik untuk melakukan hal seperti itu. Yuki menawarkan diri membelikan daging baru agar anak tersebut berhenti menangis, padahal kejadian itu sama sekali bukan kesalahannya. Sejauh ini, kesialan yang menimpanya masih tergolong kecil. Namun, nasib Yuki menjadi semakin buruk karena tidak lama kemudian dompetnya dicopet. Orang lain mungkin akan menyerah. Namun, Yuki tidak rela uang hasil jeripayahnya hilang begitu saja. Dia menggunakan sedikit kekuatannya untuk mengejar pencopet tersebut dan menghajarnya hingga babak belur. Tindakan Yuki sebenarnya cukup beralasan. Sayangnya, Yuga kebetulan berada di sekitar tempat tersebut. Hal yang dilihat Yuga hanyalah Yuki sedang menendangi seseorang yang sudah terkapar, kemudian mengambil sekantong uang dari tubuhnya. Yuki berusaha menjelaskan kalau semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun, Yuga sama sekali tidak mempercayainya. Sang pahlawan mulai menyerang Yuki dan memaksanya menyerah.
Sebenarnya, Yuki mampu mengalahkan Yuga dengan mudah apabila menginginkannya. Namun, hal tersebut akan membongkar penyamarannya sebagai manusia biasa. Karena itulah, Yuki memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, rencana tersebut gagal total karena jalannya langsung dihalangi oleh pasukan kesatria. Apabila Yuki nekat melawan untuk melarikan diri, hal tersebut hanya akan membuat masalah menjadi semakin rumit pada masa mendatang. Karena itulah, Yuki akhirnya memilih menyerah. Dia dijebloskan ke dalam penjara atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Yuki mulai berpikir kalau peramal tadi mungkin benar mengenai nasib sialnya pada hari tersebut. Meskipun begitu, tidak semuanya buruk. Yuki masih memiliki teman-teman yang peduli kepadanya. Tidak lama kemudian, Duk datang untuk menjenguknya. Duk baru saja direkrut sebagai kesatria kerajaan beberapa hari sebelumnya. Dia merasa lucu karena Yuki sudah mendapatkan masalah secepat itu. Yuki membela diri dan mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak bersalah. Namun, Duk sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut. Dia meminta Yuki tidak khawatir karena Raven sudah mendengar kejadian itu dan sedang melakukan penyelidikan. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya terselesaikan. Tepat pada saat tersebut, kesatria lain bernama Irin datang dan memberitahu Yuki kalau dirinya telah dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan. Yuki pun bebas untuk pergi dan tentu saja saat ini Yuki merasa lega mendengarnya. Namun, Irin kemudian mengatakan kalau Yuga ingin bertemu untuk meminta maaf. Hal tersebut merupakan sesuatu yang paling tidak diduga oleh Yuki. Yuki kemudian bertemu dengan Yuga di sebuah restoran. Yuga benar-benar meminta maaf dengan tulus atas seluruh masalah yang telah disebabkannya. Sebagai ganti rugi, dia mentraktir Yuki makan besar. Yuki sampai merasa silau melihat kepolosan yang terpancar dari Yuga. Sangat jelas kalau sang pahlawan sama sekali tidak memiliki niat jahat. Yuki pun menerima tawaran tersebut. Setelah menghabiskan makanan, Yuga mulai berbasa-basi. Pertama, dia mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui Yuki berteman dengan Raven. Meskipun sebelumnya tidak mengenali Yuki, setelah mereka berbicara, Yuga baru menyadari kalau Yuki adalah pria yang pernah berjalan-jalan bersama Cecilia. Berbicara tentang hal tersebut, Yuga bertanya apa hubungan Yuki dengan Cecilia. Dengan tenang, Yuki menjawab kalau mereka berdua masih sebatas teman. Jawaban tersebut membuat Yuga merasa lega. Namun, Yuga kemudian mengatakan kalau dirinya ingin meminta saran. Dia ingin mengetahui bagaimana caranya agar dapat menjadi lebih dekat dengan Cecilia. Sejujurnya, hal tersebut merupakan topik yang paling tidak ingin dibicarakan Yuki bersama Yuga. Yuki mengatakan kalau dirinya dan Cecilia juga baru saja berteman. Apabila Yuga membutuhkan saran mengenai cara mendekati Cecilia, lebih baik dia bertanya kepada orang yang sudah mengenalnya jauh lebih lama, misalnya Mikana. Namun, Yuga mengatakan kalau dirinya tidak bisa meminta saran kepada Mikana karena yakin wanita tersebut membenci Cecilia. Yuki terkejut dan bertanya apakah Mikana sendiri pernah mengatakan hal seperti itu. Yuga menjawab tidak. Dia hanya merasa yakin kalau Mikana tidak menyukai Cecilia. Yuga mengungkapkan kalau dalam pertempuran terakhir, Mikana merupakan orang yang meyakinkan kelompok mereka untuk meninggalkan Cecilia. Menurut Yuga, Mikana tidak mungkin melakukan hal tersebut apabila tidak membenci Cecilia. Yuki merasa tidak adil apabila Yuga menyimpulkan niat Mikana tanpa pernah berbicara langsung dengannya. Dia mengatakan kalau Mikana sebenarnya sama sedihnya dengan anggota parti yang lain karena harus meninggalkan Cecilia. Bahkan, Mikana menangis sangat lama setelah kejadian tersebut. Yuga balik bertanya bagaimana Yuki bisa mengetahui hal tersebut, padahal dia tidak berada di sana. Tentu saja, Yuki tidak mungkin membocorkan fakta kalau dirinya adalah iblis yang mereka hadapi pada saat itu. Karena itulah, dia memberikan penjelasan yang sangat meyakinkan untuk membuat Yuga melupakan topik tersebut. Yuga tidak bertanya lebih jauh. Namun, dia tetap menolak menerima kalau Mikana tidak bersalah. Sebab, apabila hal tersebut bukan kesalahan Mikana, berarti semua itu merupakan kesalahannya sendiri. Yuga tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya karena sudah menelantarkan Cecilia. Yuki menasihatinya agar berhenti melimpahkan kesalahan kepada teman-temannya. Apabila Yuga tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dia tidak pantas menyebut dirinya sebagai seorang pahlawan. Yuga tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Yuki sempat berpikir kalau tegurannya mungkin terlalu keras. Namun,
Ternyata perkataan Yuki benar-benar membantu Yuga menyadari letak kesalahannya. Mikana sudah menjadi teman masa kecil Yuga selama bertahun-tahun. Dia selalu berada di sisi Yuga dan mendukungnya, bahkan sejak Yuga terpilih menjadi pahlawan. Namun, Yuga justru tidak mampu mempercayai Mikana. Dia memilih percaya kalau temannya sengaja menelantarkan Sisilia karena rasa benci. Yuga merasa bingung bagaimana caranya memperbaiki hubungan mereka. Yuki mengatakan kalau dia hanya perlu meminta maaf karena Mikana jelas masih peduli kepadanya. Meskipun mungkin akan dimarahi sedikit, Mikana pasti bersedia memaafkannya. Yuga menjadi sangat senang dan mengatakan kalau dirinya ingin meminta maaf sekarang juga. Namun, dia merasa terlalu gugup untuk pergi sendirian. Karena itulah, dia meminta Yuki dan Raven ikut bersamanya. Mereka akhirnya tiba di rumah Mikana. Yuki merasa sedikit kesal karena terseret dalam perjalanan yang sangat panjang, padahal dirinya hanya ingin mengunjungi Sisilia pada hari tersebut. Yuga mengatakan kalau dirinya hanya membutuhkan dukungan moral. Yuki dan Raven bisa menunggu di luar sementara dirinya masuk untuk meminta maaf. Yuga kemudian masuk dan berlari menuju kamar Mikana. Di sana, dia menemukan Mikana sedang mengganti pakaian. Mikana langsung panik dan merasa sangat malu. Namun, Yuga tetap memasang wajah datar karena memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Yuga mengatakan kalau dirinya baru menyadari bahwa selama ini dia sudah memperlakukan Mikana secara tidak adil. Yuga terus berpikir kalau Mikana sengaja menelantarkan Sisilia, padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Dia menyadari kalau permintaan maaf saja mungkin tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Namun, Yuga berharap Mikana bersedia memaafkannya agar hubungan mereka dapat kembali seperti dahulu. Mikana merasa sangat lega karena Yuga sudah tidak membencinya. Namun, dia kemudian teringat kalau dirinya hanya mengenakan pakaian dalam. Mikana tidak tahu mana yang lebih buruk. Fakta kalau Yuga masuk tanpa izin saat dirinya mengganti pakaian atau fakta kalau Yuga sama sekali tidak bereaksi saat melihatnya. Bagaimanapun juga, Mikana tetap marah mengenai hal tersebut dan melampiaskan kemarahannya kepada Yuga. Dari luar, Yuki dan Raven dapat melihat apa yang terjadi. Namun, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itulah, keduanya membiarkan Yuga menerima nasibnya. Yuki akhirnya bebas pergi untuk menemui Sisilia. Dalam perjalanan, dia kembali melewati peramal yang ditemuinya tadi. Namun, Yuki tetap mengira wanita tersebut adalah penipu sehingga tidak berhenti untuk mendengarkan. Si peramal merasa tidak terima karena diabaikan 2 kali dalam 1 hari. Namun, entah kenapa, nasib Yuki sepertinya mulai membaik. Peramal itu menyimpulkan kalau Yuki pasti baru saja melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik. Sedikit lebih jauh di sepanjang jalan, Yuki bertemu dengan pemilik toko kue yang sebelumnya dikunjunginya. Yuki baru mengetahui kalau sebagian besar kue yang dibelinya rusak secara tidak sengaja akibat adik pemilik toko tersebut. Karena itulah, sang pemilik ingin meminta maaf. Yuki mengatakan kalau hal tersebut bukan masalah besar. Namun, wanita itu tetap ingin menebus kesalahannya dan memberikan sekantung kue baru. Yuki kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, dia dikepung oleh 3 pria yang mengenakan jas. Awalnya, situasinya terlihat seolah-olah Yuki akan kembali mendapatkan masalah. Namun, mereka ternyata merupakan pelayan pribadi dari anak kecil yang sebelumnya dibantu Yuki. Mereka ingin membalas kebaikannya dengan memberikan sekantung sate daging. Tidak lama kemudian, Yuki akhirnya tiba di rumah Sisilia. Happiness terlihat sedikit kesal karena Yuki datang sangat terlambat. Yuki masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan Sisilia. Gadis itu terlihat sangat senang karena mereka sudah lama tidak bertemu. Yuki mengatakan kalau dirinya memiliki hadiah untuk Sisilia. Sisilia berterima kasih. Namun, dia mengaku belum pernah melihat seseorang memadukan kue dengan daging sebagai hadiah. Terlepas dari hal tersebut, Sisilia menawarkan diri menyeduh teh agar mereka dapat menikmati camilan sambil mengobrol. Yuki merasa terkejut karena menyeduh teh biasanya merupakan tugas pelayan. Dengan bangga, Sisilia menjelaskan kalau dirinya baru saja meminta Sofia mengajarinya beberapa keterampilan rumah tangga. Sekarang, Sisilia sudah mengetahui cara menyeduh teh dengan benar. Dia juga sudah bisa memasak tanpa membuat makanannya gosong dalam sekitar 70% percobaan. Setelah berbicara selama beberapa menit, Sisilia mengetahui perkembangan hubungan Happiness dan Raven yang sekarang sudah menjadi teman.
Dia juga mengetahui kalau Yuki mulai mengenal Mikana dan Yuga. Berbicara tentang kedua orang tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara Yuga memanggil Cecilia. Beberapa saat kemudian, Yuga menerobos masuk ke kamar Cecilia dan mengatakan kalau dirinya memiliki banyak hal yang ingin dimintakan maaf. Namun, Mikana memukul Yuga hingga terpental karena menilai pria tersebut terlalu memaksa. Cecilia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Yuki juga merasa sama terkejutnya karena tidak menyangka orang-orang tersebut akan muncul secara tiba-tiba. Namun, ternyata mereka semua memiliki sesuatu yang ingin dimintakan maaf. Mikana maju terlebih dahulu. Dia meminta maaf karena sudah meninggalkan Cecilia pada saat itu. Cecilia mengatakan kalau kejadian tersebut sebenarnya tidak terlalu mengganggunya. Bukan hanya nyawa Cecilia yang terancam pada saat itu. Teman-temannya juga harus menghadapi Raja Iblis seorang diri tanpa keberadaan seorang penyembuh untuk mendukung mereka. Setelah Raja Iblis berhasil dikalahkan, Mikana merupakan orang pertama yang berlari kembali untuk memastikan Cecilia baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Yuga dan Raven ikut menyusul. Fakta kalau mereka semua kembali untuk mencoba menolongnya meskipun sudah sangat kelelahan setelah pertempuran membuat Cecilia memahami kalau mereka masih peduli kepadanya. Pada saat itu, mereka memang tidak memiliki pilihan lain. Karena itulah, Cecilia sama sekali tidak menyalahkan mereka atas keputusan tersebut. Hal terpenting adalah semua orang sekarang masih hidup. Mereka tidak perlu terus merasa bersalah atas sesuatu yang sudah terjadi. Pada hari yang sama, Yuki dan Cecilia berjalan-jalan di luar. Cecilia bertanya apakah Yuki memiliki peran dalam kejadian teman-temannya yang tiba-tiba datang untuk meminta maaf. Yuki mengakui kalau dirinya memang memberikan sedikit dorongan agar mereka bergerak ke arah yang benar. Terlebih lagi, seluruh permasalahan tersebut sebenarnya juga merupakan kesalahan Yuki sejak awal. Cecilia berterima kasih karena berkat dirinya, teman-temannya akhirnya dapat bersatu kembali. Yuki merasa kalau hal tersebut merupakan kesempatan yang sempurna. Dia mengatakan kepada Cecilia kalau dirinya mempunyai sebuah hadiah dan mengeluarkan kalung yang sudah dibelinya. Yuki bertanya apakah Cecilia bersedia menerimanya. Dengan bahagia, Cecilia mengatakan kalau dirinya akan menyimpan kalung tersebut untuk selamanya. Jawaban itu membuat Yuki merasa sangat lega karena dia tidak tahu harus berbuat apa apabila Cecilia menolaknya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, Yuki memperoleh kesempatan emas seumur hidup untuk menemani Cecilia menuju salah satu lokasi tugas di luar kota. Namun, yang namanya nasib sial, tidak ada rencana Yuki yang dapat berjalan mulus. Masalah kali ini datang dari Jaik, anak buahnya yang sangat merepotkan. Dia memaksa ikut campur dalam urusan mereka dan berhasil membujuk Cecilia agar mengizinkannya bergabung. Saat Yuki merasa bosan di dalam kereta kuda, Jaik justru terlihat sangat gembira. Dia mengatakan kalau ini merupakan pengalaman pertamanya menaiki kereta kuda. Namun, Yuki langsung menegurnya agar tidak terlalu bersemangat. Mereka bukan sedang pergi berlibur, melainkan menemani Cecilia bekerja. Cecilia tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah bersedia ikut. Namun, wajah Cecilia perlahan terlihat pucat, seperti seseorang yang ingin muntah. Yuki langsung merasa panik dan menanyakan keadaannya. Cecilia menjawab dengan lembut kalau dirinya baik-baik saja. Masalahnya hanya karena dia mengalami mabuk perjalanan. Yuki menyarankan agar mereka berhenti sebentar untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, Jaik memiliki ide yang menurutnya lebih baik. Dia memberikan sebuah ramuan kepada Cecilia. Jaik mengatakan kalau ramuan tersebut merupakan obat rahasia racikan para pisie yang sangat ampuh untuk mengatasi mabuk perjalanan. Cecilia menerimanya dengan senang hati dan langsung meminum ramuan tersebut. Ajaibnya, rasa mual Cecilia langsung menghilang. Cecilia berterima kasih kepada Jaik karena sudah memberikan obat tersebut. Sementara itu, Jaik memasang ekspresi sombong ke arah Yuki, seolah-olah bertanya apakah bosnya sekarang senang karena dia ikut serta. Yuki mencoba menyingkirkannya. Namun, Cecilia justru tertawa dan mengatakan kalau dirinya sangat senang ditemani oleh kedua pria tersebut dalam perjalanan. Kehadiran mereka membuatnya menjadi jauh lebih percaya diri. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa yang selama beberapa waktu terakhir dilanda wabah penyakit. Cecilia menyadari kalau suasana desa tersebut sangat tenang. Sayangnya, tempat itu juga sangat sepi dan hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang langsung mengenali Cecilia dan menyapanya. Kakek tersebut mengatakan kalau dirinya tidak menyangka Cecilia akan datang untuk menolong desa mereka. Cecilia membalas sapaan tersebut dan memperkenalkan Yuki serta Jake sebagai teman-temannya. Dia mengatakan kalau keduanya merupakan penyihir hebat yang akan membantu para warga. Kakek tersebut membawa mereka menuju gereja. Di sana, mereka menemukan sebagian besar penduduk desa yang sedang sakit dan terluka. Mereka hanya dapat pasrah dan berdoa kepada dewa yang sebenarnya sudah lama mati. Yuki melihat Cecilia dengan sangat tulus menolong para warga yang malang. Karena itulah, dia ikut turun tangan dan melakukan bagiannya. Kakek tua tadi kembali muncul dan berterima kasih kepada Yuki karena sudah membantu. Yuki bertanya apakah sejauh ini sudah ada korban jiwa. Kakek tersebut menjawab kalau seharusnya seluruh penduduk sudah mati beberapa hari sebelumnya ketika sekelompok bandit tiba-tiba menyerang desa. Namun, seorang pria misterius muncul entah dari mana, mengalahkan para bandit, lalu menghilang begitu saja. Yuki mulai berpikir kalau kejadian tersebut mungkin hanya merupakan perang antara kelompok bandit. Saat menoleh, Yuki melihat Cecilia terlihat sangat kelelahan. Meskipun gadis tersebut mencoba terlihat kuat dan tetap tersenyum kepada setiap warga, Yuki mendekatinya dan menyarankan agar dia beristirahat. Cecilia menolak dan mengaku masih baik-baik saja. Dia ingin terus membantu warga. Pada akhirnya, Yuki mengambil keputusan tegas. Dia membuat Cecilia pingsan menggunakan salah satu mantra sihirnya. Penduduk desa langsung panik. Namun, Yuki menggendong Cecilia dan menjelaskan kalau gadis tersebut hanya kelelahan dan membutuhkan tidur. Saat membuka mata kembali, Cecilia sudah berada di dalam kamar bersama Jake dan Yuki yang menunggunya. Cecilia langsung menyadari kalau Yuki merupakan orang yang membuatnya pingsan. Dia memarahi Yuki dan mengatakan kalau seharusnya Yuki menghargai keputusan orang lain, bukan melakukan apa yang menurutnya paling baik. Hal tersebut terdengar seperti pertengkaran yang sangat tidak ingin gue alami bersama pacar. Namun, Yuki menanganinya dengan cukup baik dan meminta Cecilia tetap beristirahat demi kebaikannya sendiri. Meskipun alasan Yuki sedikit aneh, Cecilia akhirnya setuju. Namun, dia meminta Yuki tidak melakukan hal seperti itu lagi tanpa izin. Yuki berjanji tidak akan mengulanginya. Dia juga memberitahu Cecilia kalau dirinya sudah bisa tenang karena mereka berhasil menyembuhkan seluruh warga desa. Cecilia memberikan senyum yang sangat manis dan berterima kasih atas bantuan mereka. Sebelum Yuki dapat memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan modus, kakek tua tadi kembali muncul dan mengganggu suasana. Kali ini, dia meminta Cecilia memeriksa seorang gadis bernama Tiel yang tinggal di pinggiran desa dan sudah cukup lama menderita sakit. Yuki bertanya apakah gadis tersebut terluka saat serangan bandit. Namun, kakek itu menggelengkan kepala. Dia menjelaskan kalau Tiel sedang tidak berada di desa saat kejadian tersebut berlangsung. Karena pada dasarnya Cecilia memang orang yang sangat baik, dia langsung setuju menemani sang kakek menuju tempat tinggal Tiel. Mereka tiba di rumah gadis tersebut ketika matahari mulai terbenam. Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang bagian dalamnya ternyata terasa lebih besar daripada gabungan 5 apartemen di New York. Cecilia memperkenalkan diri dan menanyakan keadaan Tiel. Namun, sebelum sempat menjawab, Tiel mengalami serangan batuk yang cukup parah. Yuki langsung meminta Jake menggunakan ramuan sihirnya. Tidak lama kemudian, Tiel mulai merasa lebih baik. Tiel berterima kasih kepada Jake atas obat tersebut. Dia bahkan mengatakan kalau Jake pasti diutus langsung oleh Dewa Pelindung. Yuki merasa bingung dengan perkataannya. Tiel juga terkejut ketika mengetahui kalau mereka belum melihat patung yang berada di luar. Yuki masih merasa bingung. Namun, Tiel melanjutkan ceritanya. Suatu hari, sekelompok bandit menyerang desa tersebut. Tiel selamat karena saat itu dirinya sedang pergi untuk memberikan persembahan kepada patung tersebut. Menurut Tiel, hal tersebut merupakan cara Dewa Pelindung menyelamatkan nyawanya. Yuki dan Jake berpikir kalau kejadian tersebut mungkin hanya sebuah kebetulan. Namun, Tiel membalas dengan menceritakan kejadian lainnya. Suatu malam, saat sedang berjalan pulang dalam kegelapan, dirinya dikepung oleh sekelompok serigala dan hampir mati. Namun, Dewa Pelindung menyerang para serigala tersebut menggunakan petir hitam yang ajaib dan menyelamatkan nyawanya. Cerita tersebut membuat Yuki merasa penasaran. Dia meminta Tiel mengantarkan mereka menuju patung tersebut. Tidak lama kemudian,
Mereka tiba di depan sebuah patung yang jelas-jelas bukan patung dewa, melainkan patung iblis. Tial bersikap sangat defensif dan mengeklaim kalau dewa pelindung tersebut bukanlah iblis. Tiba-tiba, Tial kembali mengalami batuk-batuk. Karena itulah, Cecilia memutuskan kalau sebaiknya dia membawa Tial kembali ke dalam pondok. Yuki dan Jaik tetap berada di sana untuk melihat patung tersebut dari jarak dekat. Yuki berkomentar kalau patung itu terlihat sangat mirip dengan gargole yang berada di kastil Raja Iblis. Tiba-tiba, patung tersebut hidup dan menyerang mereka. Untungnya, mereka berdua berhasil menghindar dan memastikan kalau patung tersebut memang benar-benar makhluk iblis. Jaik langsung bergerak. Dia menendang wajah iblis tersebut dan mengunci kedua tangannya menggunakan teknik kuncian. Sambil menunggu perintah dari Yuki, Jaik mengeluarkan pisaunya dan bersiap membunuh sang iblis. Namun, Yuki memintanya menahan diri karena ingin mengajak iblis tersebut berbicara. Setelah dilepaskan, iblis itu bertanya kenapa mereka tidak membunuhnya. Yuki mengingatkan kalau sang iblis merupakan pihak yang lebih dahulu menyerang. Iblis tersebut meminta maaf. Dia mengaku kalau dirinya diciptakan untuk menjaga sebuah kuil yang berada sangat jauh dari tempat tersebut. Namun, pada suatu hari, kuil itu dijarah. Iblis tersebut ikut dicuri bersama barang-barang lainnya. Kelompok bandit yang sama kemudian memutuskan menyerang desa tidak bersalah itu. Karena itulah, sang iblis memutuskan menjatuhkan hukuman ilahi dan menghancurkan seluruh bandit tersebut. Sejak saat itu, para penduduk menganggapnya sebagai dewa pelindung. Namun, kejadian tersebut sudah berlangsung sangat lama. Hampir semua penduduk desa perlahan-lahan melupakannya. Satu-satunya orang yang masih rajin mengunjunginya adalah Tial. Tidak peduli apapun yang terjadi, Tial selalu datang dan membersihkan area di sekitar tempat sang iblis berada. Karena itulah, iblis tersebut memastikan kalau tidak akan ada seorang pun yang menyakiti Tial. Dia bahkan mencegah Tial kembali ke desa pada hari ketika para bandit melakukan serangan. Yuki mulai memahami keadaan sebenarnya. Dia bertanya apakah sang iblis memiliki niat jahat kepada manusia yang tinggal di desa tersebut. Iblis itu menjawab kalau dirinya sebenarnya tidak peduli kepada penduduk yang lain dan tidak berniat mencampuri urusan mereka. Namun, dia akan memastikan kalau Tial selalu aman dari bahaya apapun. Yuki memutuskan kalau tidak ada alasan untuk menyingkirkan iblis tersebut. Dia kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, sebelumnya Yuki memerintahkan Jaik pergi untuk mengerjakan sebuah tugas khusus. Hal tersebut membuat Yuki hanya berdua bersama Cecilia di bawah terangnya cahaya bulan. Mereka berjalan bersama melewati hutan yang sangat indah. Yuki mengatakan kalau iblis tersebut seharusnya tidak akan menimbulkan masalah bagi siapapun. Karena itulah, sebaiknya dia dibiarkan tetap berada di sana. Cecilia setuju dengan pendapat tersebut. Tiba-tiba, Yuki kehabisan kata-kata ketika melihat Cecilia terlihat sangat cantik saat tersenyum di bawah cahaya bulan. Ketika sedang berjalan, Cecilia tersandung sebuah dahan pohon. Yuki dengan sigap menangkap dan menyelamatkannya agar tidak terjatuh. Suasananya menjadi sangat menegangkan. Namun, karena ini merupakan tontonan untuk usia 13 tahun ke atas, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Jadi, kita lanjut saja. Saat kembali menuju desa, sekelompok bandit kembali melakukan serangan. Yuki dan Cecilia berhasil tiba tepat waktu untuk memperkuat pertahanan. Namun, Yuki menyuruh Jaik yang masih mengantuk untuk maju terlebih dahulu dan mengurus para bandit dengan cara apapun yang dia inginkan. Jaik menguap sangat lebar sebelum melompat maju. Dia menghajar bandit pertama dengan sangat brutal, kemudian menebas dua bandit lainnya. Cecilia terkejut melihat Jaik bertarung. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Jaik memiliki kekuatan sebesar itu. Yuki mengatakan kalau Jaik merupakan anak buahnya. Karena itulah, tentu saja dia harus cukup kuat. Setelah itu, Yuki memutuskan untuk ikut terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu, Cecilia membantu dengan memberikan dukungan. Yuki menggunakan salah satu kemampuannya untuk membanting 7 bandit sekaligus sambil menangkis serangan bandit lain yang mencoba menyerangnya secara diam-diam. Bandit tersebut terkejut sebelum langsung terpental dalam sekejap. Tiba-tiba, Yuki merasakan seseorang sedang mengendap-endap dari belakang. Dia langsung menghantam bandit yang berusaha menyergap Cecilia. Cecilia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun, mereka tiba-tiba melihat asap mengepul dari dalam hutan, tepat di lokasi tempat dewa pelindung berada.
Yuki memerintahkan Jaik pergi memeriksa keadaan tersebut. Jaik langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan. Gelombang bandit lainnya kemudian mendekati Yuki. Mereka terlihat terlalu percaya diri. Namun, Yuki mengatakan kalau dirinya bahkan tidak perlu berpikir keras untuk mengalahkan mereka. Dia hanya menggunakan salah satu sihir anginnya untuk menangkap para bandit di dalam tornado. Setelah itu, Yuki mengikat mereka menjadi satu menggunakan tali. Yuki mulai merasa khawatir karena Jaik belum juga kembali. Karena itulah, dia masuk ke dalam hutan bersama Cecilia untuk memeriksa keadaan. Di sana, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tial sedang menangis di atas tubuh sang iblis yang sayapnya sudah ditebas. Sementara itu, seorang pria berpakaian merah dan hitam sedang mencekik leher Jaik. Pria tersebut menendang Jaik hingga terpental. Cecilia langsung berlari mendekati Jaik untuk memastikan keadaannya. Sementara itu, Yuki merasa bingung mengenai identitas pria yang mampu mengalahkan Jaik dengan sangat mudah. Cecilia meminta Yuki berhati-hati. Dia menjelaskan kalau pria tersebut bernama Mirror, seorang pahlawan dari Kekaisaran Galis. Yuki merasa cukup terkejut karena tidak menyangka terdapat lebih dari satu pahlawan di dunia tersebut. Mirror tersenyum sinis dan meminta mereka menyingkir dari jalannya. Ketika Mirror mulai berjalan untuk menghabisi sang Gargole, Yuki menembakkan sihir petir ke arahnya. Namun, pedang milik Mirror menyerap seluruh sihir tersebut hingga dirinya sama sekali tidak terluka. Mirror mengungkapkan kalau pedangnya bernama Magic Ether, sebuah senjata yang mampu menetralisasi serangan sihir apapun. Dia juga menjelaskan kalau alasan menyerang dan menjarah desa tersebut adalah untuk memancing perang di antara dua kerajaan. Setelah mengatakan hal itu, Mirror menebas lengan sang iblis. Sementara itu, Tial terus memohon agar dirinya berhenti. Yuki menembakkan berbagai serangan sihir satu demi satu. Namun, tidak ada satupun yang berhasil melukai Mirror. Mirror terus berjalan dengan santai menuju Yuki. Yuki mencoba menggunakan salah satu serangan terkuatnya. Namun, ketika debu menghilang, Mirror masih berdiri di sana dengan senyum meremehkan. Entah kenapa, Yuki tidak berhenti. Dia terus melepaskan sihir ke arah Mirror. Tiba-tiba, pedang tersebut mulai retak. Yuki tersenyum dan mengatakan kalau pada akhirnya senjata tersebut hanyalah pedang buatan manusia yang hanya mampu menampung energi sihir dalam jumlah terbatas. Yuki meningkatkan kekuatan sihirnya menjadi semakin besar hingga pedang tersebut akhirnya hancur berkeping-keping. Mirror hanya dapat terdiam karena terkejut. Namun, masalahnya baru saja dimulai. Yuki mendaratkan pukulan telak ke wajah Mirror hingga membuat pria tersebut pingsan. Ternyata, sang pahlawan lebih tangguh daripada kelihatannya. Mirror kembali bangkit dan menembakkan sinar sihir ke arah Gargole. Namun, Tial nekat berdiri untuk menahan serangan tersebut hingga mengalami luka kritis. Sebelum Yuki sempat melakukan sesuatu, Mirror menggunakan hujan panas sihir. Yuki berhasil menangkis serangan tersebut. Namun, Mirror memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Hal tersebut membuat Yuki sangat marah hingga kehilangan kendali dan berubah ke dalam wujud iblis aslinya. Dia mengejar Mirror menembus hutan. Yuki menghajar pria tersebut menggunakan pukulan dan tendangan hingga keadaannya hampir tidak bernyawa. Setelah itu, Yuki melemparkan sang pahlawan ke dalam danau dan kembali menuju desa. Di sana, dia melihat Cecilia sedang menunggunya. Cecilia berterima kasih atas seluruh hal yang sudah Yuki lakukan untuk mereka sampai saat tersebut. Untungnya, Tial pada akhirnya berhasil pulih dari luka-lukanya. Dia memohon agar dibawa menuju ibu kota sehingga dapat mencari obat untuk menyembuhkan luka sang dewa pelindung sepenuhnya. Untuk menolong sang iblis, Cecilia mempunyai sebuah ide. Dia akan mempekerjakan Tial sebagai salah satu pelayannya dan membawa sang iblis bersama mereka. Untuk menyembunyikan identitasnya, iblis tersebut akan disamarkan sebagai sebuah patung Buddha untuk sementara waktu.